Assalamualaikum semuanya teman-teman. Balik lagi ke video aku kali ini. Oke, ditunggu ya, kira-kira hari ini aku mau sharing tentang apa. Cus dilihat videonya. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita tuh bisa ngasihin uang dari handphone doang, 13 juta per bulan. Mau tahu rahasianya? Cus, jangan skip videonya dan tonton sampai habis supaya nggak salah fokus. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya nyari kerja di kota Medan ini tuh susah kali ya ampun, dah S1 pun yang awak pegang pengangguran ya juga awak kan. Nah jadi di sini aku tuh mau ngasih tahu kalau misalnya kita ngejalanin bisnis ini, kita tuh nggak bakal jadi pengangguran. Apa sih itu online shop? Nah sebenarnya nggak ada tuh ceritanya yang namanya pengangguran kalau misalnya kita bisa buka lapangan kerja khususnya untuk diri sendiri Nah jadi inilah yang aku lakukan setelah aku lulus kuliah. Belum lulus sih 24 Maret nanti masih wisuda ya kan, tapi alhamdulillah aku udah punya bisnis sendiri online shop. Resellerku alhamdulillah ada 40 orangan. Cus, kalau hasil nggak usah ditanya lah ya kan, bisik-bisik tetangga. Nah jadi di sini aku mau ngasih trik gimana sih caranya jualan online hanya dari WhatsApp tapi bisa ngasilin 13 juta sebulan. 13 juta sebulan. Mau tahu caranya? Cus, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama ini tuh dari aku sendiri ya teman-teman. Buat kalian ini yang mau buka usaha online untuk pertama kali, cobalah kalian kasih tahu sama kerabat-kerabat kalian, saudara-saudara kalian apa kalian ya, enaknya kalian aja lah ya, saudara-saudara kalian, kawan-kawan kalian, pacar-pacar kalian, selingkuhan-selingkuhan kalian, pokoknya semua yang ada di lingkaran kehidupan kalian tuh harus kalian kasih tahu bahwasannya kalian itu jualan online lewat WhatsApp. Atau kalian bisa kasih tahu kawan-kawan kalian itu, saudara-saudara kalian itu lewat story WhatsApp kayak gini lah kata-katanya. Assalamualaikum teman-teman semua, aku Anis. Mulai besok aku jualan online ya barang yang aku jual A, B, C, D, E, F, G, H, I, J bla 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 bla. Mohon dukungannya. Nah, kenapa sih kita tuh harus ngasih tahu gitu? Sebenarnya kan kalau kita langsung posting barang, orang-orang pun taunya ya kan. Cuman di sini supaya sebelum kita jualan online tuh orang tahu pertama, kedua nggak kaget. Aku takutnya nanti kan yang nengok story WA kalian tuh terkejut serangan jantung mati pula ya kan. Nah jadi tujuannya kita tuh nge-share status kalau misalnya kita udah jualan online yang pertama supaya nggak bikin orang terkejut dan nanya-nanya, anak ini kok tiba-tiba jualan online ya, kayak gitu, supaya nggak timbul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena aku sendiri pun sebagai netizen di Medan ini, kalau ada kawan aku yang tiba-tiba posting barang ngasih harga, aku pun bertanya-tanya. Aku tanya lah dia, kok jualan online-nya sekarang? Baru dia bilang iya, barulah aku ngeh. Tapi entahlah ya entah memang aku lemot atau cemana, jadi aku mesti nanya dulu supaya aku tahu kalau dia itu jualan online. Tapi itulah yang tips pertama aku, kasih tahu dulu orang-orang di sekitar kalian. Terus cara kedua, kalian harus rajin untuk ngepost barang-barang yang kalian jual via WhatsApp. Jangan ada kata libur satu hari pun, walaupun itu malam minggu atau hari minggu, tanpa kecuali kalian sakit, iyalah bolehlah absen, story itu kosong. Kenapa? Karena kalau di dunia online ini kita tuh nggak bisa nggak setiap hari gitu menampakkan diri kita. Eksistensi kita tuh nanti bisa kelihatan nggak ada gitu di pikiran orang-orang. Nah kalau udah kayak gitu, aku pernah jadi aku kan jualan online, terus seminggu lah, belum ada lah seminggu aku tuh nggak ngepost karena kan biasanya aku tuh heboh kali ya kan dengan online shop aku. Tiap hari aku posting, tiap hari orang dengar suaraku, terus tiba-tiba beberapa hari gak dengar suaraku, terus pas aku posting lagi besokannya, tahu apa yang orang tanya, Nis jualan online lagi ya?
Atau Nis, jualan online lagi ya, masih jualan online ya ternyata gitu ya. Padahal aku liburnya enggaknya panjang-panjang kali, seminggu aja nya, itu pun padan enggak. Jadi itu cara yang kedua. Apa tadi? Jangan pernah absen untuk ngeposting barang-barang kalian. Kenapa? Karena kalian tuh bisa dianggap nggak ada sama kawan-kawan kalian itu, oke? Nah kalau udah kayak gitu, aku pernah nih, aku nih. Jadi aku kan jualan online. Terus seminggu lah, belum ada lah seminggu ya. Aku tuh nggak ngepost karena kan biasanya aku tuh heboh kali ya kan. Dengan online shop aku, tiap hari aku posting, tiap hari orang dengar suaraku. Terus tiba-tiba beberapa hari gak dengar suaraku. Terus pas aku posting lagi besokannya, tahu apa yang orang tanya? Nis, jualan online lagi ya? Atau Nis, jualan online lagi ya, masih jualan online ya ternyata gitu ya. Padahal aku liburnya enggaknya panjang-panjang kali, seminggu aja nya, itu pun padan enggak. Jadi itu cara yang kedua. Apa tadi? Jangan pernah absen untuk ngeposting barang-barang kalian. Kenapa? Karena kalian tuh bisa dianggap nggak ada sama kawan-kawan kalian itu, oke? Cara yang ketiga, kalian harus punya banyak kontak di WhatsApp. Ya iyalah, harus banyak kontak di WhatsApp. Hubungannya apa, Anis? Karena kalau kalian banyak kontak di WhatsApp, banyak juga yang nengok story kalian, banyak juga yang tertarik sama barang kalian kayak gitu weh. Contoh kayak aku nih, aku punya 560 kontak WhatsApp, yang nengok story aku paling-paling 230 orang lah, setengahnya lah gitu. Jadi kan ya mayan lah ya 200 orang itu, kalaupun order kan mayan weh, kan mayan. Jadi kalian juga gitu, harus ngumpulin kontak sebanyak-banyaknya. Nah, cara ngumpulin kontak WA itu macam mana gitu. Janganlah pula nanti kalian scroll profil orang, kalian nemu kontaknya situ kan biasa ada di bio kan. Kalian comot, terus tuh kalian chat. Itu jangan, nggak sopan. Jadi caranya itu kalau aku tuh kayak ngedirect gitu loh. Narik orang dari Instagram sama Facebook. Jadi di Instagram lagi ya, Instagram aku berkawan, di Facebook aku kan berkawan juga sama orang-orang. Ya udahlah, aku chatting kayak orang gak punya kerjaan gitu, nyeting orang. Udah kenal, udah klop, baru aku bilang gini, Kak, boleh minta nomor WA nya nggak, biar berkontak kita, biar bisa kita intip-intipan story. Aku bilang gitu. Kalau dia mau, cus, ku save langsung WA nya weh. Kalau udah ku save WA nya, di jam itu juga, detik itu juga, cus, langsung ku WA, Kak ini Anis Kak, yang di FB tadi atau yang di IG tadi gitulah kan. Baru ku bilang, Kak boleh nggak WA nya ku save? Kalau dia bilang yaudah Kak save gitu kan, barulah kalian bilang ya udah Kak save back ya gitu. Baru tuh selamat menikmati storyku gitu. Biasanya cara kayak gitu manjur weh, seminggu aja. Aduh, ada suara kereta bising kali. Sabar. Seminggu aja dia nengok story kalian, biasanya tuh langsung cus. Ada barang yang dia tanyanya walaupun gak dia beli, tapi nanti lama-kelamaan dia beli weh. Itu pengalaman aku loh weh, pengalaman aku yang udah ngejalani all shop ini weh, di dunia per all shopan ini. Oke, itu cara yang ketiga. Dan cara yang terakhir weh, jangan kalian pernah nge-spam. Karena pengalaman aku sendiri, aku tuh kan suka nge-spam gitu. Suara kereta lagi. Aku kan suka nge-spam gitu kan weh, kayak nge-spam, weh ini Rumi Gamis lagi promo sekian persen, atau pokoknya suka aku nge-spam gitu. Terakhir aku diblokir orang gitu weh, diblokir orang sampai ratusan. Terakhirnya apa, aku harus ngumpulin kontak lagi dari awal yang mau berkawan sama aku, yang mau nengok storyku kayak gitu. Karena kalian aja lah, kalau misalnya kalian bolak-balik di spam, kira-kira kalian nyaman apa enggak? Kayak ini anak asik nge-spam aja, jualan aja kerjanya, macam nggak ada kerjaan yang lain kan, kayak gitu kan. Sama orang itu pun kayak gitu. Jadi janganlah kalian spam itu. Sekali dalam sebulan oke lah, kalau seminggu 3 kalinya kalian spam, bosen orang. Jadi ini cara keempat, jangan spam. Karena kalau misalnya kalian spam, kalian bakal di itu apa namanya, di hack apa di apa tuh ya namanya, dihapus kontak atau di apa gitu. Pokoknya dia nggak nengok story kita lagi,
kita nggak bisa nengok dia lagi, dan kalau misalnya kita ngechat dia itu kayak cuma centang satu aja gitu loh, dan nggak nampak profilnya. Itu apa namanya, diblokir ya? Diblokir. Oke, jadi di akhir video ini aku langsung aja menyimpulkan macam mana jualan laris di WhatsApp versi aku. Yang pertama, kasih tahu sama kawan-kawan kalian semua kalau kalian jualan. Yang kedua, jangan pernah absen untuk ngepost. Yang ketiga, kumpulin kontak sebanyak-banyaknya. Caranya udah aku kasih tahu tadi. Kalau kalian lupa, kalian balik ke video yang tadi ya. Dan cara yang keempat, jangan spam. Oke? Aku harap video ini dapat membantu kalian yang pemula banget. Sebenarnya sama sih, aku juga pemulanya. Tapi ya udahlah ya, kan sama-sama pemula, kita sama-sama belajar, dan ku harap video ini dapat membantu kita semua. See you, bye bye.